Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ustadz, para kiai, ustadzah, dan tentu juga seluruh pengurus Masjid Jabalus Salam yang kami muliakan, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga seluruh jamaah, para mustami, adik-adik sekalian yang kami banggakan. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sedalam-dalamnya. Subuh pagi ini kembali kita mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa hadir di masjid ini untuk kita sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan taklim ba'da subuh. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan bagi kita, bagian dari amal soleh. Semoga seluruh ibadah kita yang fardu dan yang sunnah semuanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi subuh ini kita akan bincang-bincang tentang fikih Idul Fitri. Ya, materi yang ringan lah. Walaupun masih hari keberapa ini? Ke-27 ya? 27 kan 26. Kita udah ngobrolin Idul Fitri ya. Kita mengulang kembali apa-apa yang telah kita pahami selama ini. Mungkin bagi adik-adik untuk menjadi tambahan informasi tentang fikih daripada Idul Fitri. Kita awali sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wajib hukumnya melakukan ru'yatul hilal untuk mengetahui kapan masuknya satu Syawal. Sebagaimana juga wajib melaksanakan ru'yatul hilal untuk mengetahui kapan masuknya satu Ramadan. Kenapa? Karena menurut ulama 4 madhab, ru'yatul hilal itu merupakan sebab syar'i bagi pelaksanaan sholat Idul Fitri. Artinya Idul Fitri itu jadi wajib ketika sudah diketahui masuk satu Syawal. Termasuk juga hukum-hukum lain yang berkaitan dengan Idul Fitrinya, berupa apa? Zakat fitrahnya. Waktu wajibnya zakat fitrah itu kan habis maghrib hari terakhir dari bulan Ramadan itu sampai dengan besoknya sebelum khatib turun mimbar. Itu waktu wajibnya. Walaupun boleh dimajukan pembayaran zakat fitrahnya itu mulai dari sejak awal Ramadan.
Ya, mulai sejak awal Ramadan sebenarnya sudah boleh membayar zakat fitrah. Tapi waktu wajibnya itu adalah malam hari rayanya itu. Nah, kapan kita akan mengetahui waktu wajibnya itu? Setelah pasti diketahui masuknya 1 Syawal. Nah, untuk mengetahuinya itu gimana? Menurut 4 imam mazhab itu, 4 imam mazhab berpendapat bahwa yaitu ru'yatul hilal. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, begitu juga takbirannya. Kita juga belum boleh takbiran sebelum diketahui akan masuknya 1 Syawal. Ya. 29 Ramadan misalnya habis asar gitu udah mau takbiran gitu. Belum boleh. Kecuali tanggal 30 Ramadan. Kalau udah 30 Ramadan maka pasti besoknya tanggal 1 kan. Udah boleh takbiran. Tapi kalau masih 29 belum boleh. Sampai kemudian dilakukan ru'yat, baru kemudian terlihat itu hilal, baru kemudian habis maghribnya langsung boleh takbiran. Mana dalilnya tentang wajibnya ru'yatul hilal bulan Syawal, termasuk juga tentu 1 Ramadan ya? Didasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada beberapa hadis, tapi saya kutipkan satu hadis. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpuasalah kalian karena melihatnya. Nyanya itu maksudnya hilal. Hilal itu artinya bulan tanggal 1. Dan sembelihlah dan berbukalah kalian, wa aftiru dan berbukalah kalian li ru'yatihi karena melihatnya pula, karena melihat hilal. Maksudnya berlebaranlah karena melihat hilal 1 Syawal. Wan sukulaha dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Maksudnya adalah untuk penentuan kapan 10 Dzulhijjah. Untuk waktu penyembelihan kurban itu juga dihitung mulai dari kapan 1 Dzulhijjahnya. Fa in humma 'alaikum fa akmilu 30. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Sya'bannya maupun Ramadannya. Kalau tertutup itu hilal sehingga tidak terlihat. Jika ada 2 orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian. Jadi siapa yang melihat ada 2 orang, lalu kemudian dia bersaksi 2 orang, dia bersumpah tentang apa yang dilihat itu, bahwa yang dilihat memang adalah hilal, maka itu sudah berlaku bagi seluruh kaum muslimin di dunia, bahwa besok sudah tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang metode penentuan awal dan akhir Ramadan atau awal bulan Syawal itu ada 2. Ada yang pertama metodenya dengan hisab, yang kedua dengan ru'yat. Dengan hisab itu menentukan awal dan akhir Ramadan cukup dengan perhitungan atau hisab dan tidak perlu melihat bulan. Ya. Kemudian ru'yat ada 2. Kalau melihat hilal itu ada 2. Ada ru'yat global, ada ru'yat lokal.
Ru'yat global itu maksudnya bila terlihat hilal dimanapun tempatnya, maka wajiblah berpuasa atau wajiblah berlebaran bagi kaum muslimin di dunia hari itu juga. Itu namanya ru'yat global. Kalau yang ru'yat lokal, puasa hanya wajib bagi kaum muslimin di daerah sekitar lokasi terlihatnya hilal. Satu matlak. Nah, ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Ru'yat lokal. Sementara ru'yat global itu tiga mazhab lainnya sepakat dengan ru'yat global. Hanya mazhab Syafi'i saja yang ru'yat lokal. Satu matlak, ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Satu matlak itu adalah radius sekitar 133 km. Maka kaum muslimin yang berada di radius itu melakukan ru'yat sendiri. Ketika sudah di luar radius itu, dia harus melakukan ru'yat sendiri lagi. Begitu seterusnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang saya barusan sampaikan bahwa ru'yat global itu tiga imam madhab, Abu Hanifah, Maliki, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa awal Ramadan atau awal Syawal itu tetapkan berdasarkan ru'yat global tanpa mempertimbangkan matlak. Nah, sementara kalau dalam mazhab Syafi'i itu ru'yat lokal. Tadi saya sampaikan bahwa satu matlak itu adalah kurang lebih 24 farsah. Ya, 24 farsah. Sekitar radius 133 km. Adapun penduduk daerah lain yang mereka tidak berada dalam radius itu, maka mereka tidak wajib berpuasa. Kalau yang melihat itu hanya di radius matlak itu saja gitu. Kenapa? Di matlak berikutnya dia harus melakukan ru'yat lagi, dan kalau dia tidak melihat maka dia tidak wajib. Yang wajib adalah yang ada di dalam satu matlak itu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat mazhab Syafi'i ini disandarkan kepada ijtihadnya Ibnu Abbas. Nah, bagaimana di zaman sekarang? Lalu ada muncul pendapat baru ini. Pendapat barunya apa? Perbedaan matlak itu lalu dikonversi menjadi perbedaan matlak karena kesamaan wilayatul hukmi. Maksudnya begini. Untuk di Indonesia, Pulau Jawa saja, Pulau Jawa itu dari ujung ke ujung itu jaraknya, maksudnya panjangnya 1.200-an kilometer. Ini kalau dibagi matlak akan ada sekitar berapa matlak ini? 10-an matlak. Artinya untuk di Jawa saja dia harus melakukan ru'yat sendiri di sini, yang di sini juga begitu, yang di sini juga begitu. Sehingga kalau misalnya ini daerah Madura ya, Jawa Timur ada sekian matlak, maka kalau misalnya di daerah Jawa Barat misalnya yang melihat, dari Jawa Barat sini yang melihat, sementara daerah Jawa Tengah, Jawa Timur tidak melihat, ya di sini tidak wajib puasa. Karena yang melihat adalah daerahnya matlaknya di sini. Ini kalau ru'yat lokal yang dianut oleh mazhab Syafi'i gitu. Tapi yang terjadi adalah yang melihat di daerah Sumatera atau di daerah Jawa Barat sini, tapi kemudian berlaku untuk seluruh Indonesia gitu. Artinya jadi seluruh Indonesia jadi satu matlak. Yang tadi menurut pendapat Syafi'i itu satu matlaknya itu hanya 24 farsah tadi.
hanya radius sekitar 133 kilo. Nah sekarang menjadi matlak baru, wilayatul hukmi, satu negeri, jadi satu matlak. Jadi Indonesia satu matlak, Malaysia satu matlak, kemudian Brunei satu matlak gitu, akhirnya gitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ru'yat global maupun ru'yat lokal yang berdasarkan matlak yang dianut oleh mazhab Syafi'i itu juga pendapat yang Islami juga sebenarnya. Cuman ketika kemudian dikonversi menjadi satu matlak, satu negeri, itu pendapat baru maksudnya gitu. Ya, fikih baru lah gitu kan gitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya sekarang katakanlah sudah ditetapkan masuk 1 Syawal Idul Fitri, apakah menggunakan hisab atau menggunakan ru'yat global atau menggunakan ru'yat lokal? Kalau saya mengikuti ru'yat global, terus terang, saya puasa mulai hari Senin kemarin, tapi saya menggunakan ru'yatnya ru'yat global. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian sudah diketahui kapan masuknya 1 Syawal, apakah dengan metode tadi hisab, ru'yat lokal maupun ru'yat global, maka disunnahkan takbiran sejak malam Idul Fitri itu, baik di rumah-rumah, di jalan, di lapangan, atau di sepanjang perjalanan dari rumah menuju masjid, menuju tempat sholat, disunnahkan untuk bertakbir. Ya. Demikian juga imam ketika keluar untuk mengimami sholat juga disunnahkan untuk bertakbir. Lafal takbirannya ada beberapa keterangan, ada yang 2 kali takbir, ada yang 3 kali takbir. Jadi yang 2 kali itu begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang mana Pak Ustadz? Yang mana saja benar gitu ya. Insyaallah sama-sama boleh. Yang tidak bagus yang tidak mau takbiran. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, boleh kemudian dilanjutkan takbirannya itu dengan kalimat La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lengkapnya seperti ini. Adik-adik sebaiknya tidak hanya mengandalkan pendengaran, hafalan, tapi sesekali juga dilihat tulisannya supaya bacaannya benar dan mahrajnya juga benar. Memang ini sudah familiar, sudah hafal gitu, tapi supaya mantap sesekali dilihat tulisannya, bacaan kita, takbirnya itu sudah benar atau masih belum gitu. Baik. Ini teks atau lafaz daripada takbiran. Lalu disunnahkan mandi pada pagi hari sebelum sholat Idul Fitri, juga makan sebelum keluar rumah, makan dulu, dan berjalan menuju lapangan tempat sholat atau musholla. An-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumal fitr qabla an yaghdu ilal musalla. Dari Nafi' ia berkata bahwa Abdullah bin Umar, anaknya Umar, biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum dia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Jadi musalla yang dimaksud dalam riwayat ini adalah tanah lapang.
disunnahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Id. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula tamrat wa ya'kuluhunna witran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar pada hari raya Idul Fitri, maksudnya menuju ke tempat sholat, ke tanah lapang tadi, sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Jadi dianjurkan sarapan dulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Memakai wangi-wangian dan bersiwak. Disunnahkan memakai wangi-wangian dan bersiwak sebagaimana perkataan Ibnu Abbas mengenai adab dalam sholat Jumat. Maka kalau di dalam sholat Jumat juga disunnahkan mengenakan wangi-wangian dan bersiwak, maka di sholat Id tentu lebih utama. Ya, lebih utama. Sunnah pula memakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik itu tidak mesti harus selalu baru. Ya syukur kalau bisa beli yang baru, yang bagus. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang menyiapkan baju khusus terbaiknya, khusus dipakai setiap hari Jumat, dan ada baju khusus yang dipakai Lebaran. Jadi disiapkan jubah khusus beliau, ya. Jubah untuk Idul Fitri, Idul Adha, dan jubah juga untuk pada hari Jumat. Sunnah berangkat dan pulang melalui jalan yang berbeda. Jadi kalau jalan berangkatnya lewat mana, nanti pulangnya lewat jalan yang lain. Itu sunnah. Kalau memang ada jalanannya, Pak. Kalau nggak ada jalanan satu-satunya, ya Anda susah ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di hari raya Id ingin pergi ke tempat sholat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Bagaimana dengan wanita? Wanita keluar untuk sholat hari raya atau tidak? Menurut madhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa tidak diizinkan kepada gadis-gadis untuk keluar menunaikan sholat Jumat atau dan juga 2 hari raya atau sholat lainnya dengan alasan akan menimbulkan fitnah. Sementara nenek-nenek boleh diizinkan keluar untuk sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, dan 2 hari raya untuk nenek-nenek. Nah, menurut madhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak mengapa bila kaum wanita itu datang ke tempat dilakukannya sholat 2 hari raya bila tidak memakai wangi-wangian dan bajunya tidak bermodel tren dan mengundang perhatian orang banyak, terutama mengundang perhatian laki-laki gitu. Jadi syaratnya begitu. Justru yang disunnahkan mengenakan wangi-wangian itu adalah laki-laki. Kalau perempuan malah justru tidak dianjurkan, tidak disunnahkan. Dalilnya mana? An Ummi Atiyah qalat amarana ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an nuhrija fil aidain al-awatiq wa dhawatil hudhur wa amara al-huyyad ay ya'tazilna musallal muslimin. Dari Ummu Atiyah dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami di sini adalah kaum perempuan ya, karena Ummu Atiyah memerintahkan kepada kami agar mengajak serta keluarga para gadis dan wanita-wanita yang dipingit
pada 2 hari raya. Dan beliau memerintahkan para wanita yang sedang haid menjauh dari musholla, tempat sholat kaum muslimin. Walaupun ada juga keterangan fikih, termasuk katanya wanita yang haid saja disuruh turun juga, hadir di lapangan, tidak sholat tapi ikut meramaikan dan mendengarkan khutbah gitu. Syaratnya tadi tidak memakai wangi-wangian dan pakaiannya tidak bermodel yang akan menimbulkan fitnah. Kapan waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri? Para ahli fikih sepakat bahwa waktu pelaksanaan sholat hari raya adalah setelah terbit matahari seukuran tombak, atau kira-kiranya setengah jam setelah terbit sampai sebelum tergelincirnya matahari. Ya, kira-kiranya setengah jam setelah terbit. Hari ini terbit matahari pukul 6 berapa menit? 8 menit. Maka berarti setengah jam dari situ baru boleh dilaksanakan sholat Id. Sebagaimana juga sholat syuruk, sholat isyraq, itu tidak boleh ketika pas matahari terbit itu. Matahari terbit hari ini misalnya pukul 6:08 langsung sholat isyraq di jam itu tidak boleh. Karena itu matahari terbit, termasuk waktu yang haram melaksanakan sholat. Sedang matahari terbit, pas tengah di atas kepala kita, sedang terbenam matahari, itu waktu yang haram untuk kita melaksanakan sholat. Jadi dimundurkan dulu. Berapa menit? Kalau di sini tadi sholat Idul Fitri kira-kira setengah jam dari waktu terbitnya. Kata sebagian bolehlah 15 atau 20 menit untuk sholat isyraq. Yang penting jangan pas waktu terbitnya. Gitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah menunda sedikit dari awal waktunya. Ya, kenapa? Karena Nabi pernah menulis kepada Amir bin Hazan ketika dia berada di Najran. Kata beliau, hendaknya engkau menyegerakan pelaksanaan Idul Adha dan menunda sedikit Idul Fitri, dan ingatkanlah orang-orang. Kenapa ditunda pelaksanaan sholat Idul Fitri dari waktu bolehnya tadi, dari waktu awalnya? Untuk memberikan kesempatan lagi kepada orang-orang yang belum menunaikan zakat fitrah, supaya mereka ada waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Siapa tahu ada yang belum berzakat fitrah. Karena batasnya kan sampai sebelum khotib turun dari mimbar. Walaupun memang ada sebagian ulama fikih membolehkan waktu pelaksanaan zakat fitrah itu sampai sebelum terbenam matahari di tanggal 1 Syawal itu gitu. Tapi itu sebagian saja. Jumhur ulama mengatakan sampai dengan sebelum khotib turun mimbar. Disunnahkan pula sholat di lapangan. Disunnahkan sholat Idul Fitri itu di lapangan. Yang tadi sebut musholla tadi itu. Namun boleh juga mengerjakannya di masjid, meski yang lebih afdal itu di lapangan. Hal itu karena Rasulullah SAW melakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di musholla. Ada sudah Masjidin Nabawi, tapi Nabi melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adhanya itu selalu di musholla. Tadi musholla itu disebut adalah tanah lapang, yang jaraknya katanya 1000 hasta dari pintu Masjidin Nabawi di Madinah ini. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan pendapat ulama mazhab, jumhur ulama, dan juga pendapat Imam Hambali? Tempat sholat id di lapangan, bukan di masjid. Dimakruhkan juga di masjid, karena bertentangan dengan af'al Nabi, perbuatan Nabi tadi. Tapi mazhab Syafi'i, justru beliau mengatakan sholat id lebih baik di masjid. Kenapa? Karena tempatnya lebih mulia daripada tempat yang lain.
Kan tempat yang mulia di dunia ini kan masjid gitu. Tidak ada yang lebih mulia daripada masjid. Karenanya menurut mazhab Syafi'i lebih utama di masjid. Kecuali masjid di suatu daerah itu sempit, maka disunahkan untuk melakukan di tempat sholat yang terbuka. Kalau masjid ini masih cukup menampung seluruh jamaah di komplek ini, ya apalagi misalnya tidak ada lapangan di sini gitu, ya itu lebih baik di masjid. Kecuali di sini punya lapangan luas. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum salat Idul Fitri? Salat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkad. Ya, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan menurut Hanafi pendapat wajib. Berpendapat wajib. Bagi siapa? Bagi siapa yang wajib salat Jumat. Siapa yang wajib salat Jumat? Bagi dia wajib pula salat Idul Fitri. Menurut pendapat Hanafi. Menurut pendapat Hambali bahwa fardu kifayah salat Idul Fitri itu. Ini di kalangan ulama mazhab beda-beda tentang hukum pelaksanaan salat Idul Fitri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada salat sebelum dan sesudah salat Aid. Jadi salat sunnah qabliyah Idul Fitri itu tidak ada. Apalagi di lapangan. Ya, di lapangan begitu sampai di lapangan salat sunat gitu ya. Ini salat sunat apa ini gitu ya. Tapi kalau masuk masjid, salat dulu sebelum duduk misalnya, itu namanya salat sunat tahiyatul masjid, masih boleh. Tapi bukan salat sunat sebelum qablah Idul Fitri gitu. Dalilnya mana? Hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW keluar pada Idul Fitri dan melakukan sholat Idul Fitri 2 rakaat dan beliau tidak melakukan sholat sebelum maupun sesudahnya. Ya, Nabi saat itu bersama Bilal. Tidak ada azan dan juga tidak ada iqamah. Ya, tidak disyariatkan azan pada pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu tidak juga qomat. Ya, cuman ada seruan nanti ya. Ada seruannya misalnya as-sholatu jami'ah misalnya gitu. Atau shollu sunnatal Idul Fitri. Salat jami'ah misalnya gitu. Ya, artinya ada seruan bahwa salat Idul Fitri sudah mau dimulai gitu. Tapi bukan qomat. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana tata cara salat hari raya itu? Salat hari raya itu 2 rakaat. Ada tambahan takbir sebelum Fatihah, 7 pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi sebelum bacaan Al-Fatihah, nah itu sudah takbiratul ihram. Setelah doa iftitah, kemudian takbir lagi. Di rakaat pertama 7, di rakaat kedua 5. Mayoritas ulama setelah Al-Fatihah lalu membaca 2 surah. Sunnahnya adalah surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Imam Malik, maksudnya mazhab Maliki, pada rakaat kedua membaca surah Asy-Syam. Mazhab Syafi'i surah Qaf dan surah Al-Qamar. Boleh Al-A'la dan Al-Ghasyiyah atau Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Pilihannya ini mungkin tergantung situasi kali ya. Ya, kalau situasinya misalnya sholatnya di lapangan, terus kemudian kondisinya mau hujan atau apa gitu, cepat-cepat mungkin ambil Al-Kafirun dan Al-Ikhlas gitu. Kalau kondisinya lagi aman gitu, ya udah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Atau mulai salatnya agak siangan dikit, terus mataharinya sudah mulai panas gitu misalnya.
Al-Kafirun dah, Al-Ikhlas. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, niat salat menurut mayoritas ulama selain Maliki, salat hari raya dimulai dengan niat di dalam hati dan lidah. Sholli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, bagi makmum. Saya niat salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah. Tadi sebelum baca Al-Fatihah takbir di rakaat pertama 7 kali. Nah, di sela-sela takbir tadi itu membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini sharing dan saran juga bagi siapa yang menjadi imam dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, hendaknya memperhatikan makmum. Saya beberapa tahun yang silam, udah lama sekali pernah ngimamin. Menurut saya sudah cukup memberi waktu, tapi setelah selesai saya dibisikin sama istri, karena istri juga ikut gitu. Cepat betul takbirnya gitu. Makmum susah ngikutin. Jadi maksudnya takbir antara takbir Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita mungkin sudah selesai ya, tapi makmum di belakang masih belum gitu. Ini koreksi buat saya ya waktu itu gitu. Setelah itu kemudian saya agak lambat dulu antar takbirnya itu karena memberikan kesempatan kepada jamaah makmum. Setelah itu kemudian baca ta'awudz dan baca Al-Fatihah seperti biasa, imam bacanya dengan suara yang keras. Bagaimana jika lupa takbir yang 7 maupun yang 5? Ini juga pernah terjadi saya. Berapa tahun yang silam juga, saya sebelum ngimami justru saya yang memberikan kaifiatnya gitu. Rakaat pertama takbir dulu sebelum Al-Fatihah 7, di rakaat yang kedua 5 ya. Rakaat yang pertama aman 7 kali takbir. Begitu rakaat kedua turun Allah dari sujud itu naik Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Di belakang subhanallah gitu. Subhanallah gitu. Saya terus saja baca Al-Fatihah. Saya tidak memutus Al-Fatihah kemudian mundur takbir lagi. Kenapa? Takbir itu hukumnya sunnah. Sementara bacaan Al-Fatihah itu rukun. Kita tidak boleh ketika sudah pindah rukun lalu kemudian mundur lagi untuk mengerjakan yang sunnah gitu. Jadi makmum mesti harus paham ketika misalnya imamnya lupa dari rakaat kedua ini Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sudah dibaca nih Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama sudah Al-Fatihah, Alhamdulillah, makmum di belakang Subhanallah ya. Subhanallah ya, tidak boleh balik gitu. Lanjut aja. Jadi makmum mesti harus paham, dibiarkan si imam tadi. Ya nggak apa-apa ketinggalan dan juga tidak perlu sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi karena sifatnya juga sunnah. Kecuali memang dia sengaja meninggalkan ya, tidak dapat kesunahan. Ini kalau lupa. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tambahan, ketentuan sholat berjamaah di dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ini tentu juga mengikuti ketentuan sholat berjamaah. Artinya apa? Misalnya makmum ya harus berniat mengikuti imam. Namanya makmum ya niat mengikuti imam. Kalau tadi lafadznya misalnya sholli sunnatal Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala.
menjadi makmum karena Allah. Berikut juga misalnya, makmum itu ya tidak boleh mendahului imam, baik bacaan maupun gerakan. Di sholat yang mana saja, apalagi sholat fardu, sholat sunnah, maka yang namanya makmum tidak boleh mendahului imam, baik bacaan maupun gerakan. Kalau kita pas di belakang imam, maka pastikan kita melihat imam, baru kemudian kita ikut. Kalau kita tidak langsung melihat imam, katakanlah hanya suaranya, maka selesaikan bacaan takbir imam, baru kemudian kita melakukan itu. Misal nih, kita berada di ujung sana atau di ujung sana. Kita kan nggak ngelihat imam, kecuali di sebelah sini kan ngelihat imam. Kalau di belah sini yang melihat imam, pastikan imam misalnya Allahu Akbar ruku, baru kemudian kita ruku. Tapi untuk yang di sebelah sana, karena tidak melihat imam, pastikan dia melaksanakan takbir untuk ruku, setelah selesai imamnya itu juga takbir. Dipastikan. Dan menurut sebagian bahwa bacaan takbirnya itu lebih akhir daripada gerakannya imam itu mestinya. Kenapa? Karena pertimbangannya makmum itu tadi. Karena nanti kalau bersamaan, apalagi lebih awal takbirnya daripada dia berpindah rukun gerakan itu, nanti makmum yang tidak melihat khawatir mendahului. Ya. Jadi kaifiat sholat berjamaahnya tetap berlaku di sholat yang mana saja, mau sholat fardu maupun sholat sunnah. Kalau itu terjadi gimana Pak Ustadz? Ya nggak sah sholatnya si makmum, batal, artinya nggak sah. Kenapa? Karena mendahului imam. Oke, selanjutnya 2 khutbah setelah sholat. Ini bedanya antara sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbahnya di depan, terus sholatnya belakang. Kalau Idul Fitri, Idul Adha khutbahnya di belakang. Ya. Jadi kalau Jumat khutbah dulu baru sholat, tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Berapa kali khutbahnya? Para ulama berbeda pendapat. Apakah khutbahnya itu 2 kali atau hanya sekali? Fuqaha 4 imam madhab sepakat khutbah Id itu 2 khutbah, seperti khutbah Jumat. Apalagi tempatnya di dalam masjid. Nah, yang pernah saya ikutin, kalau di lapangan itu ada yang khutbahnya satu kali, ya di lapangan. Tapi rata-rata untuk di masjid 2 kali khutbah. Hadirin, terakhir ucapan selamat. Dibolehkan mengucapkan selamat setelah sholat Idul Fitri dengan ucapan misalnya taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa itu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum? Semoga Allah menerima amal-amal kita semua dan amal-amal Anda. Karena kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, qiyamul lail, bacaan Al-Qur'an, sholat Idul Fitri gitu kan. Maka boleh saling mendoakan ucapan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terus kita yang mendapatkan ucapan itu jawabnya apa? Ya diulang juga boleh, atau taqabbal ya karim misalnya. Artinya taqabbal ya karim, terimalah ya Allah, hai Tuhan yang maha mulia gitu. Memulai mengucapkan selamat kepada sesama mukmin, sesama muslim dalam lebaran ini, dalam Idul Fitri itu hukumnya boleh. Namun menjawabnya malah justru wajib. Jadi udah didoain sama saudaranya terus diem aja gitu.
Ya justru mendoakannya itu hukumnya boleh, sunnah katakanlah ya, paling ininya sunnah, terus kemudian menjawabnya bagi kita itu adalah wajib. Maka kalau dijapri WA oleh teman, maka ya wajib dijawab. Tapi kalau di grup ya mau dijawab silahkan gitu. Tapi kalau di japri itu ya mesti harus dijawab satu-satu gitu. Kalaupun jawabnya saya itu nanti habis duhur, nanti habis asar ketemunya itu bisa buka satu-satu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu bahasan ringan kita tentang fikih Idul Fitri. Kalau ada hal yang terlewatkan boleh didiskusikan, dan tentu tidak mesti harus saya yang menjawab. Di sini juga banyak ustadz gitu, boleh saling menambahkan. Dipersilahkan hal yang mungkin perlu disampaikan. Tafadhal. Ada? Oh, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya agak katakan confused lah, agak mengenai bahwa Indonesia ini mazhabnya mayoritas Syafi'i, katanya begitu. Sementara tadi menentukan 1 Syawal itu ada matla-matla yang dicontohkan di Jawa tadi, mungkin ada 10 matla, tapi Indonesia secara keseluruhan mengambil satu matla. Nah, ini sementara Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i sendiri itu matla itu sudah dibagi dengan sedemikian rupa. 24 farsah. Iya, 24 itu. Sementara setiap matla itu kalau di sini melihat apa, di sini belum, mereka tidak wajib untuk melakukan itu. Padahal ini penentuan 1 Syawal. Nah, ini karena 1 Syawal itu menentukan antara haram dan halal itu. Itu juga jadi masalah. Itu yang ingin saya agak confuse sedikit, mana yang harus diambil. Sementara Indonesia sudah melakukan itu bahwa menjadi 1 matla. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita kembalikan kepada fikihnya gitu, maka memang ada 2 metode tadi, metode hisab dan metode ru'yat. Ru'yatnya adalah ada ru'yat global dan ru'yat lokal berdasarkan matla. Nah, 3-tiganya itu dikatakan pendapat yang Islami karena disandarkan kepada dalil masing-masing. Yang hisab itu dalilnya juga kepada Al-Quran, kepada hadis. Yang ru'yat lokal, yang ru'yat global itu sandarannya juga banyak hadis. Yang ru'yat global berdasarkan matla itu Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya kepada ijtihadnya Ibnu Abbas. Artinya masih ada sandaran. Mengikuti 3-tiganya itu masih dikatakan pendapat yang Islami. Hanya seperti yang barusan Bapak sampaikan, sementara di beberapa negeri sekarang, di zaman sekarang ini, tidak lagi mengikuti yang salah satu dari yang 3, mau dikatakan madhab ru'yat lokal berdasarkan matla mengikuti madhab Syafi'i juga tidak gitu. Kenapa? Kalau memang konsisten dengan pendapatnya madhab Syafi'i, mestinya matlanya itu adalah radius tadi 24 farsah atau 133 km. Nah, itulah yang di slide tadi dikatakan ada pendapat baru, akhirnya menjadi madhab baru
matlaknya bukan lagi radius 24 farsah atau 133 kilo, tapi satu matlaknya menjadi satu wilayatul hukmi, satu wilayah hukum, maksudnya satu negeri satu matlak. Itu pendapat yang baru gitu. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana pendapat ini? Wallahu alam, saya tidak komentar. Jadi saya tidak komentar dengan hal ini, karena mungkin juga mereka yang mengambil keputusan itu juga punya pertimbangan gitu, dan saya tidak paham itu. Izin Ustaz, tanya pertanyaan dari kami. Saya kira ini suatu, bagi saya pribadi banyak yang ternyata belum tahu ya dari yang disampaikan Ustaz tadi ya. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Pertanyaan saya terkait dengan tadi salah satunya slide itu mengenai minyak wangi, memakai minyak dan siwak. Pewangian ya. Pewangian siwak. Mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk mengadu. Tempo hari ada penyampaian juga dari Ustaz lain yang saya juga saya ragu-ragu itu, karena di sini juga disediakan minyak Ustaz ya, banyak. Jadi minyak wangi. Itu di depan ini banyak wangian. Itu disampaikan begini, untuk orang yang berpuasa itu makruh untuk menggunakan pewangian untuk yang berpuasa. Satu itu, kemudian siwak juga demikian, karena dibatasi untuk siang hari itu makruh ketika setelah tergelincirnya matahari. Bukan, sekali lagi bukan untuk membanding-bandingkan, barangkali ada pendapat lain, karena saya ini pecinta pewangian Ustaz. Jadi Pak Slamet dan DKM sini juga menyediakan pewangian, jadi sayang kalau nggak dipakai. Yang kedua, pertanyaan mengenai takbir yang 7 kali dan 5 kali itu, yang untuk rakaat pertama itu apakah takbiratul ihram itu dihitung apa tidak Ustaz? Untuk yang rakaat keduanya apakah demikian juga, takbir ketika berdiri dari sujud itu dihitung apa tidak? Demikian Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kembali. Tentang di slide tadi itu disunahkan mengenakan wewangian, minyak wangi gitu, dan siwak pada saat mau berangkat sholat Idul Fitri. Artinya sudah tidak puasa. Adapun yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa saat berpuasa makruh mengenakan wewangian dan juga bersiwak, apalagi setelah lewat tengah hari, memang betul. Terutama di siwaknya. Kalau yang di wewangiannya saya belum baca ya, belum dengar, belum baca. Ya mungkin nanti saya akan cari tahu. Tapi untuk siwaknya memang iya. Bahkan kalau kita berwudu saat kita sedang berpuasa itu berkumur dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung, itu tidak boleh bersangatan. Artinya tidak boleh sama seperti di luar bulan Ramadan, di luar bulan puasa. Karena itu kalau air masuk naik itu bisa batal itu. Jadi berkumurnya bahkan sangat tidak dianjurkan. Dibiarkan saja. Yang penting habis sahur udah sikat gigi. Setelah itu selama seharian itu sudah tidak dianjurkan lagi. Kenapa? Karena kehati-hatiannya, takut ada air yang masuk berkumur-kumur, terjadi kepleset, tetelan sedikit misalnya itu, jadi batal. Begitu juga istinsyak tadi gitu. Jadi kalau misalnya memang mesti harus mau mengamalkan istinsyak dan berkumurnya, ya sekedar di luar saja, jangan sampai terlalu dihirup ke dalam. Itu mengenai yang wewangian dan siwak. Saya tambahkan tadi berkumur dan istinsyak selama kita melaksanakan puasa. Adapun yang kedua
tentang takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua itu di luar takbiratul ihram. Yang 7 itu di luar takbiratul ihram. Yang 5 di rakaat kedua itu di luar takbir berdirinya. Kalau takbir berdirinya itu memang bagian daripada sholat biasanya. Nah, tambahannya 5 lagi. Nah, yang di rakaat pertama takbiratul ihram itu takbir yang rukun. Nah, sementara 7 itu tambahannya lagi di luar takbiratul ihram gitu. Kenapa? Karena setelah takbiratul ihram itu kan masih ada doa iftitah dulu kan. Nah, baru kemudian setelah itu takbir 7 kali tambahannya gitu. Di sela-sela takbirnya baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau mungkin ada yang menambahkan tentang yang minyak wangi mungkin? Kalau memang makruh, saya akan berhenti. Saya masih pencinta minyak wangi juga, Pak, gitu. Ya, Selama bulan puasa tadi ya. Ustaz, dikit aja Ustaz. Iya, boleh, Pak. Yang kumur tadi Ustaz. Karena yang berpuasa ini sebetulnya itu yang tahu tuh antara kita dan Allah. Iya. Nggak ada yang tahu. Oleh karena itu kalau saya yakin bahwa saya kumur-kumur tidak menelan, ya saya lakukan seperti biasa, saya ngambil wudhu sebelum di luar Ramadan, karena begitupun saya yakin bahwa ini nggak ketelan. Nah, itu gimana Ustaz? Iya, boleh Pak, memang boleh. Jadi ulama mengatakan makruh itu karena mungkin antisipasi kehati-hatian kepada masyarakat umum, artinya seluruh kaum muslimin agar berhati-hati karena bisa jadi nanti kepeleset tadi ibaratnya ya, tanda petik kepeleset maksudnya di saat berkumur itu. Bagi orang-orang tertentu bisalah menjaga, ya bisa menjaga untuk kemudian tidak ada yang ditelan gitu, itu ya boleh-boleh saja, enggak masalah. Jadi boleh saja Bapak, insyaallah. Masih ada? Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Oh, pertanyaan titipan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah ada saudara yang menunaikan sholat Id, bagaimana dengan yang masih menjalankan saum, Pak Ustadz? Apakah haram hukumnya? Berat jawabannya ini. Saya juga nggak nangkep juga nih. Gimana? Jadi kalau sudah ada saudara yang menunaikan sholat Id, bagaimana dengan yang masih menjalankan saum? Apakah haram hukumnya? Kalau menurut saya kembalikan kepada imam madhab yang diikutinya, ya, dikembalikan kepada imam madhab yang diikutinya. Kalau misalnya mengikuti pendapat ru'yat lokal misalnya begitu, sementara di negeri ini misalnya belum terlihat gitu, misalnya terlihatnya baru di belahan bumi yang lain, katakanlah di Timur Tengah atau di belahan bumi yang lain gitu misalnya, maka yaitu kembalikan kepada pendapat yang diikuti. Nah, saya tidak mengatakan haram hukumnya ya, kalau
jelas-jelas misalnya di negeri ini sudah ada yang melihat hilal, di negeri ini ya sudah ada yang melihat hilal, tapi masih ada yang berpuasa di hari itu jelas haramnya gitu. Karena kan di negeri ini gitu. Tapi kalau misalnya berpandangan itu kan yang terlihat di sana di Timur Tengah, di tempat kita nggak terlihat. Oke, silakan karena itu pegangan madhabnya misalnya begitu, walaupun madhab baru tadi gitu misalnya gitu. Ya monggo silahkan, boleh-boleh saja gitu. Tapi bagi yang mengikuti pendapat ru'yat global, ya dimanapun hilal itu terlihat, bagi dia adalah sudah cukup kesaksian orang yang melihat itu sampai kepada kita, maka kita mesti harus berlebaran. Insya Allah lebih aman supaya tidak terjadi saling mengharamkan gitu ya. Kamulah puasanya yang kurang gitu, kamu mengharam-haramkan saya gitu. Kamu sendiri puasanya kurang sehari gitu. Lah kalau dia balik seperti itu gimana? Jadi ibu-ibu kembalikan kepada pendapat masing-masing mazhab yang diikuti. Kita tidak bagus kemudian untuk menilai orang yang berbeda mazhab itu dengan pendapat kita, dan tidak boleh kita juga memaksakan apa yang kita ikuti untuk diikuti juga oleh orang lain gitu. Ya, apa yang kita ikuti ya itulah untuk kita. Adapun orang lain mengikuti pendapat yang lain itu untuk mereka gitu. Jadi lebih aman kita beragama bermasyarakat gitu. Kecuali memang yang jelas-jelas nyata salahnya gitu ya. Memang kita mesti harus katakan salah gitu. Ya seperti tadi misalnya ada yang sudah lebaran kan Pak? Nah itu dia salah gitu. Kenapa? Coba mazhab apa yang dipakai? Coba pertanyaannya mazhab apa yang dipakai? Kalau itu memang jelas-jelas mesti kita harus katakan itu sesuatu yang haram gitu. Oh ini masih 27 atau 26 Ramadan. Bulannya masih ada. Umur bulannya berapa jadinya mereka? Baik, seperti itu ya. Jadi kalau hanya perbedaan di kalangan madhab, kita tidak elok kemudian menyalahkan orang lain. Demikian mungkin. Kecuali tadi, saya tidak komen tentang yang madhab baru tadi. Cukup? Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian obrolan kita seputar fikih Idul Fitri. Mudah-mudahan bisa kita amalkan apa hal-hal yang disunahkan selama nanti pelaksanaan Idul Fitri. Mulai dari malamnya takbiran di rumah, di masjid juga disunahkan untuk bertakbiran. Adik-adik juga begitu takbirannya yang semangat, hidupkan masjid dan mushola untuk takbiran. Tapi jangan lupa saking gak asiakan takbiran terus tidak sholat subuh. Kemudian besoknya dimulai dengan mandi. Boleh mandinya itu sebelum subuh atau nanti setelah mau berangkat sholat Idul Fitri, mengenakan pakaian yang bagus, mengenakan wangi-wangian, tadi siwak, maksudnya sikat gigi, kemudian menempuh jalan sambil bertakbir, pulangnya nanti menempuh jalan yang lain, sampai di tempat sholat. Kalau di dalam masjid, kalau di dalam masjid bolehlah sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian lihat kanan dan kiri, salaman dengan teman yang di sebelah kanan dan kirinya, lalu
sambil ikutin takbir yang dipimpin oleh orang yang memimpin di masjid itu. Kalau sholatnya di lapangan, tadi tidak ada sholat tahiyatul lapangan, tidak ada sholat sunnah qobliyah id juga, ya langsung jadi tempat, luruskan shaf, lihat kanan kiri, salamin sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian ikuti takbiran. Demikian mungkin ikutin imam pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitrinya, jangan mendahului imam. Demikian juga setelah selesai sholat, dengarkan khutbah sampai selesai. Hadanallah yakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.